Salam sehat untuk kita semua. Saat ini kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Manajemen Pembelajaran Organisasi asuhan Profesor Dr. Yohanes Senduk Magister Pendidikan akan mempresentasikan bab 2 Landasan Pengembangan dan Transformasi Organisasi. Saya Teddy Manueke akan menyampaikan pada tahap awal, dilanjutkan oleh teman Fidlina Lee dan nanti ditutup oleh Pak Henry Saneba. Untuk landasan pengembangan dan transformasi organisasi ada 6 subtopik. Di sana kita akan mempelajari tentang landasan pengembangan organisasi yang menurut Michael E. McGill dalam Aro Raga dan Suyati 1995 adalah suatu proses sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum prestasi yang diukur penting dan pantas dikembangkan. Landasan transformasi organisasi menyangkut pertama basis peningkatan sumber daya semuanya, terutama sumber daya manusia, dalam memperkuat daya saing atau organisasi apa saja. Yang kedua, alasan prinsipal terhadap transformasi organisasi adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia oleh karena aspek dinamika lingkungan usaha seperti kompetisi, globalisasi, perubahan pasar, serta teknologi yang terus-menerus. Agar organisasi dapat mengikuti perubahan dan kondisi zaman yang ada sekaligus membawa organisasi tersebut dari sebuah event organizer menjadi organizer future. Dengan asumsi perubahan yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang meski dikhawatirkan sekalipun, perubahan tersebut sifatnya sangat baru. Keberhasilan organisasi justru terletak pada budaya organisasi yang meliputi nilai-nilai, tradisi, norma yang terikat oleh kepercayaan, keintiman, dan tanggung jawab yang menentukan kesuksesan. Organisasi seringkali menghadapi berbagai persoalan ketika terjadi interaksi dengan lingkungan, terutama apabila lingkungannya tidak stabil dan terus-menerus. Upaya pengembangan itu memang merupakan suatu keharusan, mengingat tuntutan standar kualitas serta kebutuhan di lapangan juga terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi ini. Topik 1, bidang ini mendekati budaya dan kehidupan kelompok sebagai proses kuasi stasioner. Kurt Lewin 1951 mengemukakan manajemen perubahan di mana secara khusus melakukan studi tentang manajemen perubahan secara ilmiah. Ia mengembangkan model perubahan terencana yang disebut force field model karena mengedepankan kekuatan-kekuatan penekanan di mana menurutnya perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Model ini dibagi dalam 3 tahap yang menjelaskan cara-cara mengambil inisiatif, mengelola, dan menstabilkan proses perubahan, yaitu unfreezing, changing, atau moving, dan refreezing. Kurt report topik 1, bidang ini mendekati budaya dan kehidupan kelompok sebagai proses kuasi stasioner. Salah satu model fundamental awal dari perubahan yang direncanakan oleh Kurt Lewin. Perubahan ini adalah sebagai modifikasi dari kekuatan-kekuatan yang menjaga perilaku sistem yang stabil, khusus tingkat perilaku setiap saat dalam waktu dan hasil dari 2 set. Kekuatan mereka yang berjuang untuk mempertahankan status quo dan mendorong perubahan. Ketika kedua organisasi yang hampir sama tingkat perilaku saat ini diselenggarakan, Lewin menyebutnya dengan keadaan quasi-stationary equilibrium. Untuk mengubah keadaan itu, seseorang dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan yang mendorong perubahan, menurunkan kekuatan-kekuatan yang mempertahankan negara saat ini, atau menerapkan beberapa kombinasi dari keduanya. Konsepsi perubahan yang direncanakan telah cenderung berfokus pada bagaimana berubah dilaksanakan dalam organisasi. Disebut teori perubahan. Kerangka kerja ini menggambarkan kegiatan yang harus dilakukan agar orang-orang mulai dan melaksanakan perubahan organisasi yang sukses. Dalam bagian ini, kami menjelaskan dan membandingkan 3 teori yang berbeda dari perubahan, yaitu perubahan model dari Lewin, tindakan model penelitian, dan model yang positif. Demikian untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fidlina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi Pak Teddy dari topik 2. Topik 2, Two Person Disputes by Carl Rogers atau perselisihan 2 orang.
Konflik atau perselisihan adalah proses sosial antara dua orang atau kelompok di mana antar kelompok ada perselisihan yang bersifat diri ideal atau diri nyata. Manajemen konflik adalah cara, teknik, proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan antar dua pihak atau lebih. Biasanya dilakukan dengan pendekatan komunikasi antar dua belah pihak. Dalam sebuah bisnis, manajemen konflik ini sangatlah penting untuk digunakan karena ada banyak kemungkinan konflik kepentingan yang terjadi. Rogers lebih lanjut membagi diri menjadi dua kategori, diri yang ideal dan diri nyata. Diri yang ideal adalah orang yang Anda inginkan, sedangkan diri yang sebenarnya adalah orang yang sebenarnya. Rogers berfokus pada gagasan bahwa kita perlu mencapai konsistensi antara dua diri ini. Konflik dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik merupakan masalah yang serius dalam setiap organisasi yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi maupun mendorong kerugian bagi banyak karyawan yang baik. Konflik dapat bersifat menguntungkan atau konstruktif bagi organisasi. Namun, ada konflik yang bersifat destruktif yang dapat mengganggu laju perkembangan. Organisasi akan menurun dan mengakibatkan kemunduran dalam organisasi. Topik 3, Intervention Theory and Method by Chris Aigaris atau teori dan metode intervensi. Dalam teori dan metode intervensi, Chris Aigaris berpendapat bahwa dalam perkembangan organisasi, intervensi yang efektif akan bergantung pada pengetahuan yang tepat dan berguna, yang menawarkan serangkaian pilihan yang terdefinisi dengan jelas, dan bahwa targetnya harus sebanyak mungkin orang untuk berkomitmen pada opsi yang dipilih dan untuk merasa bertanggung jawab untuk itu. Chris Aigaris merumuskan intervensi sebagai berikut. To enter an ongoing system of relationship, to come between or among groups or objects for the purpose of helping them. Atau dalam bahasa Indonesia, memasuki ke dalam suatu sistem, tata hubungan yang sedang berjalan, datang di antara, atau di tengah-tengah orang, kelompok atau tujuan dengan maksud menolong mereka. Subtopik 4 berjudul Masalah antar kelompok dalam organisasi. Masalah antar kelompok dalam organisasi secara spesifik dapat dibedakan atas dua masalah. Yang pertama, masalah eksternal dan masalah internal. Masalah eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi dan budayanya. Misalnya, kecenderungan global yang semakin kompetitif berpengaruh kuat pada organisasi. Dan kedua, masalah internal. Masalah internal organisasi yang menemukan dukungan dari sumber daya organisasi untuk mewujudkan kinerja yang optimal. Masalah-masalah di atas patut diperhatikan dalam organisasi. Karena apabila organisasi tidak dapat beradaptasi pada pengaruh luar, maka kecenderungan global akan berdampak pada kondisi internal organisasi, menjadi tidak stabil dan kinerja organisasi menjadi tidak optimal. Edgar Schein mengemukakan bahwa konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan yang berbeda satu sama lain. Dalam situasi demikian, maka manajemen konflik akan memungkinkan organisasi atau perusahaan dapat mengevaluasi sistem dan mengembangkan kompetensi. Konflik yang konstruktif akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi apakah sistem yang sudah dilakukan berjalan efektif atau memerlukan perbaikan. Setiap individu akan selalu memiliki persepsi atau sudut pandang yang berbeda terhadap sesuatu hal, sehingga perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik. Bagian kelima, budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan
oleh suatu kelompok tertentu, terutama ketika mereka belajar dan beradaptasi untuk mengatasi masalah eksternal dan internal dengan segala pertimbangan yang ada. Nilai-nilai pelajaran yang didapatkan dari proses adaptasi tersebut nantinya menjadi pola asumsi dasar yang diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, mengambil keputusan, serta menghadapi segala tantangan yang hadir. Budaya organisasi adalah dasar dan ruang pembentukan nilai-nilai konstruktif yang akan membentuk praktek dan perilaku anggota kepada suatu sistem yang bermakna bersama bagi semua stakeholder organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Skine menjelaskan unsur-unsur budaya, yaitu ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, perilaku, kebiasaan, dan norma masyarakat, asumsi dasar, sistem nilai, pembelajaran dan pewarisan, dan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Bahagian ke-6 dengan topik asas dan pedoman sistem sosioteknik dulu dan sekarang menurut Soros Terry. Terry hendak menegaskan bahwa dalam pengembangan dan transformasi organisasi sangat penting memperhatikan dan mensinergikan dimensi teknis yang menyangkut administrasi, teknologi, dan lain-lain, dan dimensi sosial yang berhubungan dengan sistem budaya sebagai unsur-unsur yang berkaitan dan bersifat terbuka, berpengaruh atas nilai dan perilaku anggota dan kemajuan organisasinya. Mengapa tinjauan manajemen informasi sistem harus memakai pendekatan sosioteknis? Hal ini penting karena sistem informasi merupakan sarana penting dalam mendukung pekerjaan pada organisasi. Setiap level mempunyai sistem informasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Teori sistem teknososial mengedepankan prinsip optimalisasi bersama, joint optimization, sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja, dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Jika sebuah desain hanya mengoptimalkan dimensi teknis saja atau dimensi sosial saja, maka yang terjadi justru pengurangan kemampuan keduanya dalam mendukung tujuan organisasi. Bagian penutup. Manajemen merupakan variabel yang sangat unik karena terdiri dari ranah ilmiah dan seni, science and art. Manajemen diperlukan dalam menjalankan roda organisasi, baik usaha bisnis maupun usaha di bidang kemasyarakatan. Manajemen menjadi sangat penting bagi manusia untuk berkarya, seperti manajemen diri, menciptakan suatu kreativitas maupun pengharapan untuk berkarya. Manajemen tim kerja diperlukan membentuk sinkronisasi dari tindakan para anggota tim dan untuk menciptakan sinergi antar bagian, untuk menciptakan imbalan berupa materi maupun non-materi dalam bentuk kepuasan tertentu, profitabilitas, etos kerja, serta budaya organisasi. Manajemen akan terus berubah seiring dengan perubahan lingkungan yang merupakan sumber daya yang semakin lama semakin berkurang. Demikian juga perkembangan teknologi yang sekarang disebut era industrial 4.0 dan sudah akan menghadapi perkembangan teknologi era 5.0 serta tuntutan kemajuan teknologi lainnya akan mempengaruhi sikap dan etika kaum milenial dalam bertindak. Demikian kita akan menghadapi perubahan yang sangat holistik dan cepat, sehingga manajemen perubahan akan terjadi pada manajemen diri,
manajemen kelompok, kerja, sampai kepada organisasi harus turut berubah. Pengertiannya bahwa sebuah organisasi bisa terlihat berjalan dengan lancar, efisien dan cepat tanggap, menyesuaikan atau berubah terhadap kebutuhan manusia. Tema dalam buku ini berusaha menyimak dan membahas manajemen perubahan diri individu, perubahan tim kerja, dan perubahan organisasi, terutama dari perspektif organisasi mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Para filsuf perilaku dan manajemen berkeyakinan bahwa perubahan perilaku sumber daya organisasi harus mengutamakan efektivitas organisasi. Manusia merupakan salah satu sumber daya bagi organisasi. Tidak ada organisasi tanpa manusia, dan manusia akan menghadapi perubahan yang akan abadi dan berkelanjutan. Demikian presentasi kelompok 2 dari buku bagian kedua tentang landasan pengembangan dan transformasi organisasi. Semoga materi kami ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.